Halo semuanya, kembali lagi di Afda Channel. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan 15 rumus Excel yang sering digunakan. Nah, sebenarnya kalian harus memahami 15 rumus ini agar mempermudah kalian dalam melaksanakan tugas kuliah, sekolah, maupun yang penting yaitu melakukan pengolahan data di kantor. Jadi, 15 rumus ini sering digunakan untuk pengolahan data. Jadi jika kalian ingin lancar dalam mengolah data untuk tes admin ataupun lain sebagainya, kalian harus mengetahui 15 rumus Excel yang sering digunakan ini. Baik, selamat menyaksikan dan enjoy. Baik, untuk yang pertama yaitu penggunaan rumus sum. Nah, sebenarnya apa itu fungsi dari sum? Sum digunakan atau sum merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada rank. Nah, ini merupakan rank dan ini merupakan nilainya. Jadi, rank ini kita ambil dinilai. Jadi, kita ingin menjumlahkan nilai ini. Jadi, kita tidak perlu menjumlahkan satu-satu. Kita cukup hanya menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita blok di ranknya nilainya. Kita blok di sini. Nah, jadi dari D3 sampai D10. Setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka akan ada hasilnya. Ini mempermudah kita dalam melakukan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus count. Nah, rumus count digunakan untuk menghitung banyak data dalam bentuk angka. Jadi, yang tidak termasuk kriteria angka tidak akan dihitung. Nah, ini langsung saja kita gunakan rumus count. Rumusnya yaitu sama dengan count, buka kurung, lalu kita blok di nim di bagian angka. Lalu kita enter. Nah, jadi ini merupakan salah satu fungsi dari count. Nah, jika datanya banyak, maka ini akan mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini saya akan contohkan. Di sini kan saya tadi menggunakan angka, karena kriteria count ini dalam bentuk angka. Jika kita menggunakan atau membuat dalam bentuk tag, maka tidak akan keluar hasilnya. Ini contohnya, seperti ini. Nah, kita blok di daftar nama siswa. Lalu setelah itu kita enter. Nah, maka tidak ada hasilnya. Tetapi bagaimana jika kita menggunakan di bagian nilai? Maka yang kita blok di bagian nilainya, maka akan keluar banyak siswanya itu ada 8. Ingat, rumus count digunakan untuk menghitung banyak data dengan kriteria dalam bentuk angka. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu penggunaan rumus average. Nah, average ini digunakan untuk mendapat rata-rata pada kumpulan rank. Nah, ini untuk digunakan untuk mencari rata-rata dari nilai ini. Langsung saja kita gunakan rumusnya. Rumus average yaitu sama dengan average buka kurung, lalu kita blok di bagian nilainya. Nah, setelah kita blok, lalu
cukup kita tutup kurung atau langsung kita enter. Nah, maka ini nilainya sudah ada hasilnya. Jadi, rata-rata dari nilai siswa tersebut yaitu 85,5. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu penggunaan rumus if. Rumus if merupakan fungsi logika untuk memudahkan dalam mengambil pernyataan pada perbandingan kriteria tertentu. Nah, di sini saya langsung saja contohkan. Di sini saya mempunyai kriteria keterangannya yaitu nilai 80 sampai 100 itu predikatnya lulus, 0 sampai 79 itu tidak lulus. Lalu, bagaimana cara penggunaan rumus if? Penggunaan rumus if sama dengan if buka kurung. Nah, lalu kita pilih di bagian nilai ini yang D3, kita cukup tekan saja. Lalu kita tekan kurang dari 80. Lalu titik koma itu artinya tidak tuntas. Tanda petik, jangan lupa tanda petik, setelah itu titik koma, tanda petik lagi, dan ketika di atas 80 maka keterangannya yaitu lulus. Lalu setelah itu kita enter saja. Nah, ini keterangannya lulus. Lalu setelah itu tahap selanjutnya yaitu kita cukup turunkan saja. Kita cek apakah yang ini kan 97 di atas 80 itu keterangannya yaitu lulus. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti? Misalkan ini kita 60, apakah keterangannya akan berubah? Nah, maka secara otomatis pada predikatnya, jika nilai rata-ratanya kita ubah, maka untuk predikatnya juga akan berubah. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus sum if. Rumus sum if merupakan turunan dari fungsi sum untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini kriteria yang saya gunakan yaitu berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi, berapa total nilai pada jenis kelamin laki-laki dan berapa total nilai berdasarkan kriteria perempuan. Jadi langsung saja kita buat rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan sum if buka kurung lalu rank. Rank ini kita gunakan untuk kriteria yang kita gunakan yaitu jenis kelaminnya kita blok saja semuanya. Setelah itu kita tekan titik koma, lalu tanda petik. Kriteria yang kita gunakan yaitu laki-laki. Jadi kita ketik laki-laki. Lalu setelah itu kita beri tanda petik lagi, lalu titik koma. Nah, setelah itu pilih sum rank. Sum rank ini kita gunakan yaitu untuk nilainya. Jadi kita blok di bagian nilainya. Lalu setelah itu kita enter saja. Nah, jadi total nilai laki-laki dalam tabel ini yaitu 441. Nah, bagaimana jika perempuan? Rumusnya yaitu sama dengan sum if buka kurung, ranknya kita gunakan jenis kelamin, kita blok semuanya, lalu setelah itu titik koma,
kriteria yang kita gunakan. Untuk ini kita gunakan perempuan. Lalu tanda petik lagi, titik koma, dan yang terakhir yaitu sum rank. Sum rank ini kita gunakan untuk nilainya. Lalu setelah itu kita cukup enter. Nah, jadi total nilai perempuan pada tabel ini yaitu 243. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu penggunaan rumus COUNTIF. Rumus COUNTIF digunakan untuk menghitung banyak data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk ini kita menggunakan kriteria berupa jenis kelamin. Di sini untuk COUNTIF ini bukan menghitung jumlah data, tetapi hanya menghitung banyak data atau banyak mahasiswa perempuan. Jadi dalam tabel ini berapa banyak jumlah mahasiswa perempuan. Nah, langsung saja untuk rumusnya yaitu sama dengan COUNTIF buka kurung. Untuk rank tentu kita blok di jenis kelamin. Lalu setelah itu titik koma, kriteria ya, gunakan tanda petik terlebih dahulu. Lalu kita ketik perempuan. Lalu tanda petik kembali, tutup kurung, dan enter. Nah, jadi banyak mahasiswa dalam tabel tersebut ada 3. Kita hitung 1, 2, 3. Untuk laki-laki kita hanya mengganti kriterianya menjadi laki-laki saja di bagian ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus proper. Nah, proper ini digunakan untuk menjadikan huruf pertama besar pada string tag dan huruf selanjutnya yaitu huruf kecil. Nah, langsung saja kita coba untuk proper, yaitu rumusnya sama dengan proper buka kurung, kita blok di tag-nya saja. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, maka ini sudah kelihatan bahwa huruf pertamanya hanya huruf besar. Setelah itu huruf kecil. Aku A-nya huruf besar dan suka S-nya huruf besar. Nah, ini di sini saya sudah mempunyai nama yang berantakan. Ini ada yang huruf besarnya di tengah-tengah, ada huruf besarnya di belakangnya. Nah, ini rumus proper sangat cocok digunakan. Langsung saja kita gunakan yaitu sama dengan proper buka kurung, tag-nya kita blok saja, lalu tutup kurung. Nah, maka akan terbentuk rapi seperti ini. Nah, untuk teks selanjutnya cukup kita turunkan saja. Nah, maka untuk penulisannya sudah rapi. Ingat, rumus proper digunakan menjadikan huruf pertama huruf besar dan huruf selanjutnya setelah huruf besar itu huruf kecil. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus upper. Nah, rumus upper ini digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Nah, langsung saja kita gunakan yaitu rumusnya yaitu sama dengan upper buka kurung, lalu kita blok saja di tag yang akan kita gunakan, lalu tutup kurung, dan setelah itu kita enter. Maka, semua kata dalam tag tersebut sudah huruf besar. Lalu, saya contohkan di contoh selanjutnya. Ini namanya berantakan. Ini tidak beraturan, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Maka kita ingin membuatnya dalam huruf besar semuanya. Jadi rumusnya yaitu sama dengan upper
buka kurung, tag. Nah, tagnya kita tekan saja, langsung kita enter. Nah, maka sudah huruf besar semua. Nah, untuk mempermudah dalam tag selanjutnya, kita cukup turunkan saja seperti ini. Nah, maka semua sudah dalam huruf besar. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu penggunaan rumus lower. Nah, rumus lower ini digunakan untuk mengkonversi semua tag menjadi huruf kecil. Jadi bedanya dari upper tadi, kalau upper huruf besar semuanya, kalau lower digunakan untuk huruf kecil. Nah, langsung saja kita gunakan rumusnya, yaitu sama dengan lower, buka kurung, lalu kita pilih tagnya. Setelah itu tutup kurung. Nah, jadi semuanya akan huruf kecil. Nah, ini kita gunakan contoh berikutnya, yaitu sama dengan lower, buka kurung, tagnya, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk tahap selanjutnya kita tidak perlu menggunakan rumus satu persatu, kita cukup turunkan saja. Nah, maka sudah ada hasilnya, semua dalam bentuk huruf. Baik, untuk rumus selanjutnya yaitu penggunaan rumus left, mid, and right. Nah, left ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari kiri. Sedangkan kalau mid itu mengambil beberapa karakter dimulai dari tengah, dan right digunakan untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari yang sebelah kanan. Nah, langsung saja ini kita contohkan penggunaan rumus left. Sama dengan left, buka kurung, nah kita blok teksnya. Setelah itu, titik koma, dan kita ingin mengambil berapa huruf. Misalkan di sini saya ingin mengambil 2 huruf, maka cukup tekan 2. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, 2 karakter dari depan yaitu ma. Maka secara otomatis di sini akan menggunakan kata ma karena diambil 2 dari sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus mid. Rumusnya yaitu sama dengan mid, buka kurung. Nah, ini tagnya. Lalu star 6. Nah, ini titik koma terlebih dahulu. Lalu, di sini kita akan memulai dari karakter huruf yang keberapa. Nah, di sini saya akan memulai dari karakter yang ketiga, maka cukup tekan 3, lalu titik koma, dan selanjutnya berapa kata yang ingin kalian ambil. Di sini saya ingin mengambil 5 huruf karakter. Nah, lalu tutup saja dan enter. Nah, hasil ini kan berarti 5. Selanjutnya berkaitan dengan right. Ini rank. Ini rank ini sebelah kanan. Jadi rumusnya yaitu sama dengan right, buka kurung, tag, titik koma. Nah, di sini kita mau mengambil berapa karakter. Di sini saya akan mengambil 2 karakter. Maka selanjutnya tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini sudah ada left, mid, and right sesuai dengan keinginan kita. Ini karakter yang kita ambil. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus len. Nah, sebenarnya apa fungsi dari rumus len? Len berfungsi untuk mengetahui jumlah karakter pada sel. Nah, langsung saja kita contohkan. Nah, tetapi ada yang perlu kalian perhatikan. Untuk menghitung beberapa karakter ini, untuk spasi juga termasuk dihitung. Contohnya seperti ini. Sama dengan len dalam kurung
lalu kita enter. Nah, di sini tambah spasi. Ini terdapat 9 karakter. Lalu kita lihat di contoh berikutnya. Di sini peserta didik kita gunakan spasi. Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada 9 kata, 9 huruf, 1 spasi. Jadi ada 10. Apakah spasinya dihitung atau tidak? Kita pastikan. Sama dengan len, tablok, lalu kita enter. Nah, kalian bisa lihat, jadi untuk rumus len ini, untuk spasi itu dihitung dari jumlah karakter. Nah, ini untuk yang panjang, kita cukup gunakan sama dengan len, buka kurung, lalu kita blok, dan enter. Jadi ini sangat cepat. Untuk rumus selanjutnya yang kita gunakan yaitu penggunaan rumus round. Nah, apa fungsi atau kegunaan rumus round? Rumus round digunakan untuk membulatkan angka desimal ke jumlah digit yang kita tentukan. Nah, ini pecahan desimal yaitu yang seperti ada koma. Nah, seperti ini. Di sini saya akan mencoba mencontohkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menggunakan rumus Excel tadi, maka kita ingin menghilangkan komanya. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan round, buka kurung, number, namanya, ini angkanya tadi, lalu titik koma. Ketika kita ingin membuat atau menghilangkan komanya tersebut, kita tekan 0, lalu enter. Maka di sini akan keluar 86. Di sini sudah dibulatkan secara otomatis. Lalu, jika seperti ini, kita ingin membuat satu angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Yaitu rumusnya tetap sama, yaitu sama dengan round, buka kurung, numbernya, setelah itu titik koma, dan kita ingin mencari berapa angka. Di sini saya akan menggunakan 2 angka belakangku. Lalu setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang bawahnya, di sini saya akan menggunakan 1 angka belakang koma. Maka rumusnya sama dengan round, buka kurung, angkanya, kemudian titik koma, dan tekan 1 karena saya ingin membuat 1 angka di belakang koma, lalu enter. Ini sudah dibulatkan secara otomatis. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus concatenate. Nah, rumus concatenate digunakan untuk menggabungkan teks 1, teks 2, teks 3 hingga membentuk satu kalimat seperti ini. Nah, ini saya hapus dan saya akan contohkan penggunaan rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan concatenate jangan sampai kekurangan angka seperti tadi, maka tidak akan keluar hasilnya. Lalu buka kurung, teks pertama aku, lalu titik koma, teks kedua bermain, teks yang ketiga yaitu catur, kita tekan. Lalu setelah itu kita cukup tekan enter saja. Nah, maka sudah akan keluar kalimat gabungan dari beberapa kata tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumus lookup. Nah, rumus lookup ini harus kalian pelajari dan benar-benar kalian ketahui karena ini merupakan rumus yang sering digunakan atau keluar baik di dunia perkantoran maupun perkuliahan dan pekerjaan tugas. Nah, rumus lookup ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan tabel secara vertikal. Nah, ini tabel yang digunakan secara tabel lainnya atau tabel bantu. Nah, caranya penggunaan rumus lookup yaitu sama dengan lookup, buka kurung. Nah, di sini lookup value. Lookup value ini kita gunakan kodenya. Lalu titik koma.
tabel array, kita blok di kode A sampai D dan satuannya. Headernya jangan diblok. Lalu jangan lupa ini untuk kesalahannya, banyak yang tidak menekan F4. Tekan F4 terlebih dahulu sampai keluar angka dolar seperti ini. Lalu setelah itu, titik koma, dalam cool index num ini, data yang ingin kita cari di tabel bantu terdapat di kolom berapa. Ini kan kolom pertama kode, kolom kedua yaitu nama barang, maka ketika kita ingin mencari nama barang, maka cukup tekan 2, lalu titik koma, tekan 0, dan enter. Nah, maka akan keluar hasilnya kode B itu isinya gandum. Lalu kita turunkan saja. Nah, seperti ini maka keluar hasilnya sama. Begitu juga dengan harga. Rumusnya yaitu sama dengan lookup buka kurung, lookup value-nya di kodenya, lalu tabel array, ingat kode A sampai D, headernya jangan diblok, kemudian tekan F4, titik koma lagi, harga-harga terdapat di bagian kolom yang ketiga, tekan 3, lalu titik koma, dan yang terakhir yaitu 0, lalu enter. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu kita turunkan saja. Nah, untuk satuan kita bisa mengcopy rumus sebelumnya. Copy saja. Kita pindah di satuan, lalu kita paste. Nah, kita hanya cukup mengganti di formula bar di bagian call index num ini. Karena kan satuan berada di kolom yang keempat, maka kita cukup tekan 4 saja. Ganti angka 3 tadi menjadi 4, kemudian langsung enter. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu kita turunkan saja. Baik, ini untuk rumus yang terakhir, rumus yang ke-15, yaitu rumus lookup. Nah, rumus lookup ini sama dengan lookup untuk mengambil data berdasarkan tabel lain. Nah, kalau bedanya, kalau lookup, ini data yang digunakan secara horizontal, sedangkan kalau lookup, data yang digunakan secara vertikal. Nah, langsung saja kita coba rumus dari lookup, yaitu sama dengan lookup, buka kurung, lalu pilih lookup value-nya, kodenya, lalu titik koma, tabel array, ingat kita blok di bagian yang tidak berwarna kuning. Ini bedanya dari tabel sebelumnya atau rumus lookup. Nah, setelah itu kita tekan F4, jangan lupa tekan F4, kemudian titik koma, lalu setelah itu row index num, kita ingin mencari nama barang tersebut terdapat di baris yang berapa. Nah, kita lihat baris yang pertama berisi kode, baris kedua berisi nama barang, maka kita tekan 2, setelah itu titik koma, dan tekan 0, lalu enter saja. Nah, lalu kita cukup turunkan saja untuk yang bawahnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan harga. Untuk harga ini rumusnya sama dengan rumus sebelumnya, yaitu sama dengan lookup, buka kurung, lookup value-nya di kodenya tersebut, lalu titik koma, tabel array, tabel bantunya kecuali yang berwarna kuning, jangan diblok, lalu tekan F4, lalu titik koma, lalu kita ingin mencari harga-harga terdapat di baris yang ketiga, maka cukup kita tekan 3, lalu titik koma, dan 0. Langsung saja kita enter. Nah, untuk satuannya untuk lebih mudahnya kita copy saja rumusnya.
lalu pindah di satuan. Kita paste. Nah, untuk satuannya kan berada di baris yang keempat. Jadi, untuk row index num-nya, kita ganti jadi angka 4. Lalu setelah itu kita enter saja. Nah, untuk cara lebih mudahnya, untuk menurunkannya kita blok dua-duanya, lalu kita pilih di pojok bawah. Dan turunkan saja. Nah, maka sudah ada hasilnya. Misalkan kita ingin mengganti kodenya untuk yang awal ini menjadi A, maka otomatis semuanya, baik nama barang, harga, satuan juga mengikuti akan berubah. Baik, sekian untuk video kali ini. Ini merupakan 15 rumus yang sering digunakan. Semoga dengan video ini dapat mempermudah pekerjaan kalian dan jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Sekian video kali ini dan terima kasih.